اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان Hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi, ada hadis dhaif li zatihi li ghairihi, ada hadis mursal, ada hadis mudallas, ada hadis maudhu, ada hadis munqati, ada hadis mauquf. Tadi berkata, oh ini jenazah ini orang baik. Amin. Pakai kalimat khair. Jadi bahasa Indonesianya baik, tapi bahasa Arabnya banyak. Ada bahasa ada khair. Asnautum alaihi khairan. Ketika kalian memujinya dengan memuji bahwa memuji si mayit itu baik, orang baik, maksudnya adalah fawajabat lahul jannah, maka baginya itu wajib masuk surga. Ketika orang itu jenazah fa'asnaitum alaihi syarron, ketika kalian memuji menjelek-jelekannya, keburukannya, bahwa bersaksi bahwa itu orang itu buruk, maka wajabat, maksudnya adalah fawajabat lahul nah, maka wajib dia itu masuk neraka. Kemudian wa antum syuhada Allah fil ard, kalian itu para saksinya Allah di dunia. Oh, makanya kenapa setiap ada pelepasan jenazah itu selalu berkata, oh, ini orang baik, almarhum Bapak Suyadi bin Surawijoyo ini sholat 5 waktu di masjid, rajin sholat 5 waktu, orang yang baik, setiap ada tahlil datang, sosialnya bagus. Oh, maka ishadu ala hadzal mayyit khair min ahli khair. Itu bersaksi. Kita ini adalah saksinya Allah di dunia, dan alhamdulillah almarhum itu orang baik. Kita menyaksikan sholat 5 waktu terjaga, ke masjid, rajin ke masjid. Ada orang meninggal suka datang ikut tahlilan, ikut doain, walaupun sudah sepuh, ikut olahraga bareng, nimbung sama anak muda sama saya itu suka sepedaan, Pak Kembong dan lain-lain, teman-teman itu dia ikut goes. Dari dulu itu nemenin cucunya Heri sama yang kecil itu siapa ya, yang kecil yang dari Bogor itu, ya Tipo deh, itu dibimbing. Itu orang baik, senyum selalu ya. Satu sifat Pak, kata Nabi di hadis riwayat Tirmizi itu apa namanya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, walau antalqa, walaupun kamu bertemu antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri, jangan remehkan. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Ketemu orang cemberut, ya itu. Ketemu orang melengos, ya. Enggak mau, jangan. Justru senyum. Pak Gembong, apa kabar? Misalnya,
sehat bang gitu. Walaupun hatinya dongkol, bang nih kurang aja nih. Nah ini misalnya. Tapi senyum minimal ngurangin dosa dongkolnya minimal itu. Nah, itu selesai senyum. Ini almarhum luar biasa. Smile. Mau ketemu siapa saja semua. Gimana Pak Yadi kabarnya? Alhamdulillah. Ketemu siapa selalu senyum. Ah itu Bapak pasti menyaksikan kan? Bukan saya sendiri kan? Semuanya melihat. Selalu senyum, selalu baik, sapa. Adapun kesalahannya itu manusiawi. Ya, ada kekurangannya sedikit manusiawi. Itu namanya soleh, Pak. Soleh itu beda dengan khair. Soleh itu kebaikan yang diterapkan dengan baik sehingga terminimalisir keburukannya. Itu artinya soleh. Bukan berarti soleh itu nggak punya dosa, nggak punya kesalahan, tapi minimalisir itu artinya sedikit gitu, karena terterapkan dengan baik kebaikannya. Itu soleh. Kalau thayyib itu kebaikan yang bersifat fisik, makanya halalan thayyiban. Itu artinya makan yang halal tapi baik juga bagi tubuhmu. Gitu. Allah sampai perhatian sampai detail begitu. Ustadz Madinah darahnya lagi tinggi. Duren itu halalan thayyiban bagi yang sehat. Tapi bagi Ustadz Madinah kalau darahnya lagi tinggi, makan halal doang tapi enggak thayyib. Jangan makan. Kayak Ustadz Sodikin kolesterolnya lagi naik, atau asam uratnya tinggi, jangan makan kangkung. Walaupun kangkung halal tapi enggak thayyib bagi fisiknya. Itu bedanya. Makanya ada orang alhamdulillah thayyib, maksudnya fisiknya lagi ya. Walaupun di dalam Al-Quran nggak ada itu lampu merah berhenti, nggak ada, tapi itu sebuah norma aturan yang diterapkan dengan baik sehingga kita berhenti, maka itu menjadi suatu kebaikan. Tuh. Ya itu. Kemudian sampai detail itu Pak. Kayak kita lah bayar sampah, ya, bayar sampah itu ma'ruf, kebaikan, walaupun nggak ada perintah iuran kas, gitu kan, kas RT atau kas sampah nggak ada, tapi kalau kita ikut iuran yang sudah menjadi aturan warga, maka itu menjadi ma'ruf, kebaikan. Makanya Allah perintahnya di surat 7 surah Al-Araf ayatnya 199, khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah, jadilah pemaaf dan perintahkan orang untuk berbuat ma'ruf, baik yang tadi seperti tadi, dan jauhkanlah, acuhkanlah orang yang bodoh. Itu Allah yang berfirman, ya. Jadi kita ikutin saja ma'ruf gitu. Kemudian Al-biru. Ada lagi setelah ma'ruf itu apa? Al-birru. Al-birru artinya baik juga, tapi kebaikan yang dikerjakan terus-menerus tanpa mengenal waktu dan maka kalimat baik pada orang tua kalimatnya adalah birrul Walidain. Berbuat baik pada orang tua harus terus-menerus, mau dia masih hidup maupun sudah meninggal. Itu al-birru, birrul Walidain. Berbuat baik pada orang tua. Tuh. Mau dia masih hidup, mau dia itu jahat maupun dia nggak benar, tugas kita baik sama orang tua. Jangan taati perkataannya yang buruk, tapi tetaplah baik sama orang tua. Itu perintah Allah di dalam surat 31 surat Luqman ayatnya 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua memaksa kamu berbuat kekafiran, kesyirikan, jangan taati perkataannya, tapi tetaplah berbuat baik padanya di dunia. Tuh. Orang jahat saja, orang yang jahat kita masih harus baik.
apalagi orang tua kita Baik. Nah, maka gini cara bentuk doain, kemudian silaturahim dan lain-lain. Nah kemudian selain tadi apa sudah kita baik, yang terakhir ihsan, artinya baik juga secara baik. Tapi ihsan ini orang tua juga perintahnya di dalam Al-Quran itu selalu pakai kalimat ihsan. Di dalam surat 4 surat Al-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Surat 17 surat Al-Isra ayatnya 23, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di dalam surat 46 surat Al-Ahqaf ayatnya 15, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Apa sih kok perintah baik untuk baik sama orang tua kok kalimatnya selalu pakai ihsan? Itu pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril bertanya, ya Rasul, di hadis surat Muslim hadisnya 8, fa akhbirni 'anil ihsan. Ya Rasul, kabarkan padaku apa tuh si ihsan? Kata Rasulullah SAW itu bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu beribadah pada Allah seolah-olah kamu melihatnya, atau artinya musyahadah. Kalau kamu nggak sanggup untuk melihatnya, seolah-olah Allah selalu melihat kamu, atau muraqabah. Selalu kita disaksikan Allah, sehingga terminimalisir keburukan kita. Nah itu ihsan. Artinya apa? Maksudnya sederhananya, kita mengerjakan kebaikannya itu hakikatnya adalah untuk Allah semata. Maka kalau kita baik sama orang tua lahiriahnya, tapi hakikatnya itu kita baik sama Allah langsung. Makanya ada sabda dari hadis surat Tirmizi, ridar rabbi fi ridal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi, bahwa ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua.